Saudara, program mudik gratis kembali digelar pemerintah daerah di Bandung, Jawa Barat. Pemprov menargetkan 3.000 calon penumpang dan pendaftaran dilakukan secara digital melalui aplikasi Sapa Warga. Melalui Dinas Perhubungan, program mudik gratis tahun 2026 resmi diluncurkan untuk membantu masyarakat merayakan Lebaran di kampung halaman. Tahun ini sebanyak 3.040 tiket disiapkan bagi pemudik yang akan diberangkatkan pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2026. Titik keberangkatan dipusatkan di 3 lokasi strategis, yakni Terminal Lewi Panjang Bandung, Terminal Cikarang, dan Terminal Kota Bekasi. Masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 11 Februari hingga 12 Maret. Syaratnya cukup mudah, yakni melalui fitur khusus di aplikasi Sapa Warga. Tak hanya melayani rute lokal di Jawa Barat, program ini juga menjangkau kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Pemberangkatannya 13, 14, 15. Jadi tanggal 13 itu sebanyak 23 bis dari masing-masing titik keberangkatan yang asal tujuan tadi. Tanggal 14, 22 armada. Tanggal 15 itu 19 armada. Pihak Dishub Jabar memastikan 74 armada bus yang dioperasikan telah melewati uji kelayakan atau rem cek untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik selama perjalanan. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Lantas bagaimana rencana penyelenggaraan mudik di Jawa Barat? Akan kita bahas bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Selamat pagi Pak Herman, terima kasih sudah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Pertama-tama Bapak, kami menanyakan bagaimana kesiapan Pemprov Jabar dalam menyelenggarakan arus mudik yang sebentar lagi kurang lebih hampir atau kurang dari 3 minggu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih Mbak Carla. Kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat, sebagaimana komitmen Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, bahwa mudik Lebaran 1447 Hijriah ini harus lancar, aman, dan tentu bahagia. Itu yang menjadi komitmen kami. Karena itu kami lakukan persiapan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, stakeholders terkait ya, baik dengan Pemda, Kabupaten Kota, kemudian dengan jajaran kepolisian ya, dan tentu para operator ya angkutan begitu. Kemudian kami pun fokus ya, pertama persiapannya memastikan infrastruktur ya transportasi baik. Ya baik terkait dengan jalan provinsi misalnya, sebagian besar kondisinya mantap ya untuk jalur mudik ini. Demikian juga untuk jalan nasional kami koordinasi dengan pusat, dan untuk jalan kabupaten kota kami sinergi dengan kabupaten kota. Itu untuk infrastruktur ya, baik jalan, jembatan maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kami pun pastikan moda angkutannya ya, terutama kelaikan kendaraan dan kesehatan pengemudi baik secara fisik maupun psikis ya, itu moda angkutan ya. Dan selanjutnya kami juga menyiapkan tata kelola ya, tata kelola transportasi agar pelaksanaannya tadi lancar ya. Dan yang tidak kalah penting, rekayasa lalu lintasnya juga kami persiapkan, manajemen rekayasa, terutama dengan jajaran kepolisian untuk memastikan perjalanan warga masyarakat yang mudik lancar dan bebas dari macet begitu. Dan tentu puncaknya kami lakukan pengendalian dan pengawasan ya, agar selama mudik maupun nanti arus baliknya ya sesuai dengan harapan. Ikhtiar kami lakukan seoptimal mungkin.
Baik, sejumlah koordinasi dengan lintas sektor ini telah dilakukan untuk kemudian mempersiapkan arus mudik yang akan berlangsung sebentar lagi. Pak Herman, terkait dengan mudik ini salah satu yang ditunggu-tunggu ini program mudik gratis. Pak, terkait dengan Ya. program mudik gratis, ini skemanya seperti apa, lalu kemudian siapa saja yang menjadi sasaran untuk menerima dari program ini dan juga apa saja syaratnya, Pak? Ya, ini terobosan Pemda Provinsi Jawa Barat agar apa? Ada dua hal paling tidak Mbak yang menjadi tujuan. Yang pertama tentu membantu warga masyarakat ya, utamanya masyarakat middle low ya, masyarakat menengah bawah agar bisa melaksanakan mudik dengan lancar dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat hadir di tengah-tengah mereka. Yang keduanya tujuan kami adalah agar warga masyarakat menggunakan transportasi umum. Ya ini untuk mengurangi kemacetan. Karena kalau warga berbondong-bondong, mudik, semua menggunakan transportasi pribadi ya, terutama kendaraan roda 2, ya tentu ini akan memantik kemacetan, demikian juga ada risiko kecelakaan begitu. Ya mudah-mudahan dua tujuan itu tercapai. Ya kami sudah siapkan untuk mudik Lebaran 1447 Hijriah ini ada 73 bis ya dengan kapasitas 3.040 orang. Jadi kami siapkan 3.040 tiket ya untuk warga yang tinggal di Jawa Barat yang akan mudik baik ke Jawa Tengah ya kemudian ke Solo, Jogja, Jawa Timur ya kota-kota di 3 provinsi itu yang menjadi prioritas kami ya dan warga masyarakat bisa daftar ya. Daftarnya dilakukan secara online ya untuk memudahkan sehingga bisa daftar kapan saja, bisa daftar dari mana saja ya menggunakan aplikasi Sapa Warga. Silakan di-download ya melalui Play Store maupun App Store ya aplikasi Sapa Warga. Di sana sudah ada fiturnya sangat mudah ya syaratnya hanya KTP. Untuk memastikan nomor induk kependudukannya. Syaratnya hanya KTP. Jadi silakan daftar dan pendaftaran sudah kami buka sejak tanggal 11 Februari 2026 dan kami akan tutup tanggal 12 ya Maret 2026 karena tanggal 13-nya sudah mulai pemberangkatan Mbak ya tanggal 13 sampai 15 Maret ya pemberangkatan ke berbagai kota tujuan. Seperti itu. Ya silakan warga masyarakat ya manfaatkan program mudik gratis dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Dan tagline-nya atau temanya kami ketengahkan ini sangat menarik yakni ngahiji dina lalampahan ya patepang dina kabagjaan. Artinya adalah mari kita bersatu dalam tindakan ya dan insya Allah kita akan bertemu dalam kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali Pak Herman, ini aplikasi telah disediakan untuk kemudian warga bisa mendaftar secara gratis untuk bisa mengikuti program ini. Terakhir Bapak, apakah ada imbauan untuk warga yang akan melakukan mudik pada Lebaran nanti agar bisa selamat dan aman serta nyaman saat melakukan proses mudik? Ya, himbauan kepada warga masyarakat yang tinggal di Jawa Barat untuk mudik maupun nanti baliknya kembali ke Jawa Barat, tetap tenang begitu ya, kemudian manfaatkan ya berbagai program mudik gratis. Karena Mbak selain dari Pemda Provinsi Jawa Barat 73 bis kami sudah identifikasi ya dari berbagai komponen termasuk BUMN ada juga gitu dan keseluruhan dari Jawa Barat ini ada 163 bis dengan kapasitas 7.568 ya jadi ada tiket sampai 7.568 silakan manfaatkan yang program Pemdanya demikian juga yang program komponen lainnya yang peduli mudik Lebaran ini. Tentu himbauannya sekali lagi masyarakat tetap tenang kemudian jangan lupa update informasi ya terkait mudik sehingga punya wawasan, punya pengetahuan yang baik apabila ada hal-hal yang tentu tidak diharapkan bisa mengambil keputusan dengan tepat begitu.
ya terkait dengan cuaca misalnya, kemudian terkait dengan perjalanan seperti apa, silakan. Dan kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat, ya Pak Gubernur sudah menginstruksikan jajaran Pemda semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya untuk mempersiapkan, memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat. Dan kami pun ada terobosan, Mbak, ya sebagaimana yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, tahun ini kami siapkan intervensi ya untuk mengurangi kemacetan terutama di jalur-jalur horor ya, misalnya jalur di Puncak Bogor, jalur di seputar Bandung Lembang, demikian juga Cirebon, Garut, Kuningan, Tasik, ya jalur-jalur mudik dan jalur balik ya yang rawan macet ya, para pelaku transportasi ya utamanya angkot dan andong serta beca, ya kami siapkan insentif agar 2 hari sampai 3 hari sebelum Lebaran dan 2 hari sampai 3 hari setelah Lebaran libur begitu ya, tapi kami Ya, kasih baik, insentif Pak. 200.000 per hari. Oke, baik Pak, persiapan telah dilakukan ini luar biasa sekali. Semoga program mudik gratis dan juga persiapan arus mudik ini nantinya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Herman atas waktunya di Ya. Jurnal Nusantara. Selamat kembali bertugas, Ya, Pak. sama-sama, terima kasih.